Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Ikhlas dan menghadirkan niat di dalam setiap amal dan ucapan baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah." Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Bayyinah ayat kelima, "Wa ma umiru," dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas, mengikhlaskan agama, ibadah, amalan, perbuatan, dan ucapan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hunafa, tidak mengarah ke kanan dan ke kiri, tidak menuju ke titik selain mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah, dan menegakkan salat serta menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, itulah agama yang lurus, itulah siratal mustaqim. Ayat ini membuka mata kita bahwa yang Allah perintahkan kepada kita bukan sekedar ibadah, bukan sekedar puasa, bukan sekedar sholat, bukan sekedar zakat, bukan sekedar tasbih atau berzikir atau berdoa, bukan hanya haji atau umrah, bukan hanya berinfak dan bersedekah, bukan hanya membantu saudara kita ketika sedang kesusahan, bukan hanya itu. Tapi perintah Allah kepada kita adalah Anda lakukan itu semua dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita beramal, ketika kita beribadah, hati kita hanya mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengharapkan harta dunia, tidak mengharapkan pujian dan seterusnya. Ini yang seringkali dilupakan oleh kita. Kita berpikir perintah dari Allah hanya mengerjakan sholat subuh. Oh tidak, saudaraku. Perintah dari Allah adalah mengerjakan sholat subuh dengan ikhlas. Banyak orang berpikir kita buat fundraising, kita buat donasi besar-besaran. Bukan hanya itu. Ketika Anda membuat donasi atau fundraising, Anda harus ikhlas karena Allah. Bukan ingin dipuji, bukan ingin cari panggung, bukan ingin diakui sebagai orang baik oleh lisan-lisan manusia. Bukan itu yang Allah perintahkan. Nggak cukup. Perintah Allah, illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin wa dzalika dinul qayyimah. Dan itulah agama yang lurus. Arti ikhlas secara bahasa itu bisa bermakna murni. Jadi kalau kita katakan mengikhlaskan niat, berarti memurnikan niat. Di antara dalil tentang makna secara bahasa ini adalah kita bisa buka firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 66. Allah berfirman, "Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah." Sesungguhnya di dalam penciptaan hewan-hewan ternak itu ada pelajaran bagi kalian. Apa ibrah dari penciptaan hewan-hewan ternak itu? Salah satunya kata Allah Subhanahu wa taala, "Nusqikum mimma fi butunihi min baini farthin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin." Kami memberi minum kepada kalian dari sesuatu yang berasal dari perut hewan-hewan ternak itu. Apa hal itu? Labanan, susu. Khalisan, susu yang ikhlas. Susu yang ikhlas. Apa maksud susu yang ikhlas? Susu murni. Karena ikhlas dalam ayat ini bermakna secara bahasa. Jadi ini pelajaran besar loh buat kita. Itu susu yang berada di perut hewan ternak tersebut, itu berada di antara saluran kotoran dan darah, tapi nggak bercampur, walaupun sangat rentan. Jadi arti ikhlas secara bahasa adalah murni, jernih, bersih. Lalu apa makna ikhlas secara istilah?
Di antaranya yang disampaikan Al-Imam Al-Izz bin Abdissalam dalam kitabnya Qawaidul Ahkam. Beliau mengatakan ikhlas itu an yaqsid bi ta'atihi wajah Allah wa la yuridu biha siwah. Ikhlas itu adalah ketika seseorang dalam atau pada saat mengerjakan ketaatan itu mencari wajah Allah, menginginkan wajah Allah, dan tidak menginginkan selain Allah. Ada definisi menarik juga dari Syekhul Islam Al-Imam Ahmad bin Abdul Halim. Beliau menyatakan ikhlas itu khuluwul qalbi mimma siwallah wa sukunuhu ilallah. Khuluwul qalbi, hati itu steril dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Satu lagi dari Al-Imam Ibnul Qayyim. Rasanya kalau bicara tentang keikhlasan atau amalan hati, nama ini harus dilibatkan, saudaraku. Beliau mengatakan ikhlas itu qasdul ma'budi wahdihi bita'abbud, menginginkan Allah semata dengan beribadah kepadanya. Dan kalau kita perhatikan tiga definisi tersebut secara umum sama, yaitu hanya menginginkan Allah subhanahu wa ta'ala pada saat kita beribadah. Dan ini jelas memiliki korelasi dengan makna secara bahasa, murni. Jadi tujuan kita murni karena Allah, murni mencari wajah Allah subhanahu wa ta'ala, hanya tertuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena makna secara bahasanya adalah murni, bersih, jernih, maka ketika hati masih mengharapkan pujian makhluk ketika beribadah, itu nggak murni, berarti masih ada noda-noda berharap kepada makhluk, noda-noda pujian, noda-noda ambisi dunia. Oleh karena itu para ulama mengatakan orang yang ikhlas itu, saudaraku, la yuhibbu madhal makhlukin wala dhammahum, sebagaimana disampaikan al-Imam Baihaqi. Kita sebutkan keterangan yang lain dulu. Masih disampaikan Imam Baihaqi, al-ikhlas itu nisyanu ru'yatil khalqi bidawamin nazar ilal khaliq. Orang yang ikhlas itu lupa penglihatan makhluk dan manusia. Kenapa? Karena fokus tertuju pada Sang Khalik, mencari wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang ikhlas itu karena fokus kepada Allah, mencari wajah Allah, akhirnya dia lupa pandangan-pandangan orang kepada dia. Para ulama mengatakan la yuhibbu madhal makhlukin wala dhammahum. Orang ikhlas itu tidak menginginkan pujian dari manusia, dan secara otomatis dia tidak terpengaruh dengan celaan manusia. Kenapa? Karena bukan itu fokusnya, bukan itu tujuannya, bukan itu harapannya. Harapannya dan tujuannya mencari wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu yang Allah perintahkan dalam surat Al-Bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyim. Itu agama kita. Agama kita bukan cari panggung dunia. Ingat, ikhlas itu tentang motif. Ikhlas itu tentang niat, dan nanti kita akan bahas tentang niat. Ikhlas itu tentang apa yang Anda inginkan, bukan pencapaian Anda. Apa yang Anda inginkan? Makanya ketika ada sahabat bertanya tentang orang yang beribadah ikhlas dan dipuji orang, apa kata Nabi? Tilka ajilu busyral mu'min. Itu kabar gembira yang Allah segerakan kepada seorang mukmin sebelum nanti Allah balas dengan surga, dengan syarat ikhlas dan gak tertarik. Bukankah Imam Syafi'i kita puji Imam Syafi'i, tapi belum gak menginginkan pujian tersebut? Bukankah kita puji Imam Nawawi, dan para ulama memuji Imam Nawawi sampai dikatakan sempurna dengan standar manusia? Itu bukan pujian, itu pujian.
alimul ubad, ulamanya para ahli ibadah, dan ahli ibadahnya para ulama, al-faqih, mujtahid, imam, hujjah bagi orang-orang setelahnya. Itu pujian besar. Tapi apakah beliau ingin dipuji? Tidak. Masih ingat ucapan beliau, la aja'alu fi hillin man laqabani muhiddin. Aku tidak halalkan, aku nggak suka orang yang memberikan gelar kepadaku muhiddin. Nah itu. Dan ini kekayaan konsep kita, saudaraku. Di satu sisi kita nggak ingin dipuji, dan itu harus tulus, harus jujur. Ini bukan lipstick, ini bukan basa-basi, dan itulah keikhlasan kita. Oleh karena itu, jaga terus hati kita, sterilkan dari keinginan duniawi pada saat kita beribadah kepada Allah, dan nikmati, rasakan kenyamanan ketika kita hanya menginginkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini waktunya menata lagi hati kita dan mengevaluasi hati kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.